Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Dinopa. Di sini saya selaku pemateri pertama ingin menyampaikan suatu penjelasan mengenai analisis vertikal. Adapun pada kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan satu lagi Cindy Kumala Dewi yang akan membacakan materi keduanya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu pengertian analisis vertikal. Jadi analisis vertikal ini adalah metode evaluasi dan penilaian kerja keuangan suatu entitas dengan membandingkan komponen-komponen individu dalam laporan keuangan pada suatu periode atau waktu tertentu. Jadi dalam analisis ini, setiap pos dalam laporan keuangan diukur sebagai persentase dari total yang relevan, sehingga memungkinkan para analisis untuk memahami struktur dan proporsi masing-masing elemen terhadap keseluruhan. Analisis vertikal ini juga merupakan suatu pendekatan analisis yang dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan membandingkan setiap pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan yang sama. Jadi dalam analisis vertikal ini terhadap neraca, setiap pos aktiva diungkapkan sebagai persentase dari total aktiva, sedangkan setiap pos kewajiban dan ekuitas pemilik diungkapkan sebagai persentase dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Begitu pula dalam analisis vertikal terhadap laporan laba rugi, setiap pos diungkapkan sebagai persentase dari total pendapatan dan penghasilan. Adapun beberapa teknik analisis yang dapat digunakan dalam metode ini, antara lain yaitu analisis persentase komponen atau common size, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, struktur permodalannya, dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan penjualannya juga. Kemudian analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba atau rugi atau perhitungan hasil usaha, baik secara individual maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada analisis impas, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan atau koperasi agar perusahaan tersebut atau koperasi tersebut tidak mengalami kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Kemudian dengan analisis ini dapat diketahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak rugi, tingkat penjualan terendah untuk mengambil keputusan menutup atau meneruskan usaha, margin pengaman untuk mempertahankan tingkat keuntungan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kumala Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tujuan dan manfaat analisis vertikal. Nah, ada 5 tujuan analisis vertikal, yaitu identifikasi perubahan. Nah, itu membantu dan mengidentifikasikan perubahan yang signifikan pada proporsi elemen-elemen laporan keuangan dari suatu periode ke periode lainnya. 2. Evaluasi kinerja relatif. Itu memungkinkan perbandingan kinerja relatif elemen-elemen laporan keuangan dan dalam suatu periode
sehingga memudahkan evaluasi pertumbuhan dan penurunan. Selanjutnya adalah pemahaman struktur biaya, itu memfasilitasi pemahaman terhadap struktur biaya dan komponen pendapatan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait efisien operasional. Nah, selanjutnya ada tren dan pola, itu memungkinkan pengamatan terhadap tren dan pola dalam perubahan struktur laporan keuangan waktu ke waktu. Lanjut ada 5, penilaian risiko dan peluang, itu menyediakan informasi untuk menilaikan risiko dan peluang bisnis yang memungkinkan muncul berdasarkan perubahan dalam elemen-elemen laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan analisis vertikal. 1. Penilaian kesehatan keuangan, itu maksudnya memiliki kesehatan keuangan suatu entitas dengan memeriksa perbandingan proporsi elemen laporan keuangan. 2. Identifikasi poin kuat dan lemah, itu membantu dalam mengidentifikasi area di mana entitas tersebut memiliki keunggulan atau kelemahan relatif. 3. Perencanaan dan penganggaran, memberi dasar bagi perencanaan dan penganggaran dengan memahami perubahan dalam struktur biaya dan pendapatan. 4. Memantau kinerja, itu dapat digunakan sebagai alat pemantau kinerja yang keseimbangan untuk menilai apakah entitas tersebut mencapai tujuan finansialnya atau tidak gitu. Yang kelima adalah perbandingan industri, atau memungkinkan perbandingan kinerja dengan entitas sejenis dalam industri. Nah, sehingga dapat memperoleh wawasan tentang posisi relatif di pasar. Analisis vertikal ini merupakan alat yang penting dalam pemahaman laporan keuangan suatu entitas dan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis vertikal, yaitu 1. Analisis vertikal neraca, melibatkan perbandingan setiap pos dalam neraca dengan total aset. Ini membantu untuk memulai proporsi setiap aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham terhadap total aset. Kedua, aset vertikal laporan laba rugi. Nah, itu melibatkan perbandingan setiap pos dalam laporan laba rugi dengan total penjualan dan pendapatan. Yang ketiga yaitu analisis vertikal pengeluaran, fokus pada elemen-elemen biaya dan pengeluaran untuk mengevaluasi proporsi masing-masing terhadap total pengeluaran. Ini dapat mencakup analisis biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya lain-lainnya. Yang keempat adalah analisis vertikal kas arus, itu melibatkan perbandingan setiap aliran kas atau kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Itu dengan total aliran kas untuk memahami sumber dan penggunaan kas yang signifikan. Lanjut 5, analisis vertikal laba bersih, itu fokus pada komponen laba bersih dengan laporan laba rugi seperti margin kotor, margin laba rugi, dan margin keuntungan operasional untuk mengevaluasi profitabilitas dan efisiensi operasional. Yang keenam itu adalah analisis vertikal menghasilkan per saham, itu menganalisis elemen-elemen laporan laba rugi yang berkait dengan perhitungan laba per saham. Itu membantu memegang saham untuk memahami bagaimana laba dibagi antara jumlah saham yang beredar. Yang ketujuh, analisis vertikal pendapatan segmen, itu fokus pada pendapatan dari segmen bisnis atau divisi yang berbeda, membantu dalam memahami kontribusi relatif
setiap segmen terhadap pendapatan total perusahaan. Adapun analisis vertikal dapat memberi wawasan mendalam tentang struktur dan komposisi laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, membantu pemangku